Selamat pagi. Hari ini Kamis 1 Mei tahun 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kemah suci didirikan, pada siang hari awan melingkupi kemah itu, yaitu kemah kesaksian. Sementara dari malam sampai dini hari, ada semacam api di atas kemah suci. Jadi, awan itu terus-menerus melingkupi kemah suci sepanjang siang hari dan api selalu tampak pada malam harinya. Apabila awan itu bergerak dari kemah suci, umat Israel akan mengikutinya. Mereka akan berkemah di tempat awan itu berhenti bergerak. Umat Israel berangkat dan berkemah menurut perintah Tuhan. Selama awan masih melingkupi kemah suci, umat Israel tetap berkemah di situ. Bahkan, apabila awan itu melingkupi kemah suci untuk waktu yang lama, umat Israel akan tetap mematuhi Tuhan dan tidak berangkat. Kadang-kadang, awan itu melingkupi kemah suci selama beberapa hari saja, dan umat Israel tetap berkemah di situ sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu, mereka akan berangkat setelah Tuhan memerintahkannya. Kadang-kadang, awan itu ada di atas kemah suci hanya semalam. Ketika pagi harinya awan itu bergerak, umat Israel akan berangkat. Atau, jika awan itu tidak bergerak sampai siang hari, dan baru bergerak pada malam harinya, maka umat Israel akan berangkat mengikutinya. Jika awan itu melingkupi kemah suci selama 2 hari, sebulan, ataupun setahun, umat Israel akan terus berkemah di tempat itu dan tidak akan berangkat. Namun, apabila awan itu bergerak, mereka pun akan berangkat. Jadi, umat Israel berkemah dan berangkat apabila Tuhan menyuruh mereka. Mereka tetap mematuhi Tuhan seperti yang diperintahkannya melalui Musa. Dengan tema Kuasa dan Pimpinan Allah. Kuasa Allah tak terbatas. Allah bisa memakai siapa atau apa saja untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, janganlah heran jikalau Tuhan memakai awan untuk memimpin perjalanan umat Israel ke tanah perjanjian di ayat 15-16. Dalam perjalanan bangsa Israel, mereka selalu dipandu oleh awan itu. Baik pagi, siang, petang maupun malam hari, awan tersebut tidak jauh dari hadapan atau dari atas kepala mereka di ayat 16-22. Bangsa Israel pun begitu taat mengikuti apa yang dititahkan Tuhan kepada mereka. Ada hal menarik dari bangsa Israel yang dapat kita jadikan teladan dalam pembacaan ini, yakni atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat di ayat 23. Hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ada ketaatan bangsa Israel kepada Allah. Ketaatan terhadap pimpinan Allah tersebut membuahkan hasil di dalam hidup mereka. Ketaatan yang ditunjukkan bangsa Israel merupakan respon terpenting terhadap pimpinan Allah. Dan itu bukan soal kemana dan di mana kita berada, tapi kehadirannya sendiri dalam hidup kita. Ketika Ia hadir, apakah kita mau merespon atau tidak? Sebagai umat manusia, terkadang kita gagal memahami rencana Allah. Kita tidak memahami perihal waktu dan cara Allah bekerja dalam hidup kita. Kita seringkali meragukan kuasa dan pimpinan Allah dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan bila Allah tidak segera menjawab doa kita? Apakah kita akan mulai bersungguh-sungguh dan menyalahkan Allah? Apakah kita masih mau memahami pimpinan, cara, dan waktu Allah bagi kehidupan kita? Saat ini, mari kita belajar dari bangsa Israel yang taat dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka melalui Musa. Sadarilah bahwa kita membutuhkan pimpinan Allah dalam hidup ini.
Kesuksesan jasmani maupun rohani tidak akan pernah terwujud tanpa pimpinan Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan kita di hadapan Allah. Mari kita jalani hidup ini dengan upaya dan tindakan yang lebih maksimal, bermutu, dan berkenan bagi Allah. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami sungguh ucap syukur di pagi yang indah ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami ada sampai saat ini adalah kuasa dan pimpinan daripadamu. Kami rindu ya Tuhan, Engkau terus memampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu, untuk boleh dengan setia berada di kaki-Mu, untuk tidak bersungut-sungut dan tidak menyalahkan Engkau ketika kami belum memahami dan belum menemukan jawaban atas setiap doa kami. Mampukan kami untuk tetap setia ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh setia terhadap hal-hal yang sederhana. Boleh melakukan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita dan penuh keberanian untuk mewartakan kasih-Mu. Mampukan kami terus mengutamakan Engkau dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, maupun ketika kami mengevaluasi kembali setiap rencana hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan pagi ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.